Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nawati, NIM 0508 dari program studi S1 Sistem Informasi UP BJJ 83 Kendari. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas 1, analisis dan visualisasi data. Baik, langsung saja untuk soal nomor 1, yaitu kita akan melakukan perhitungan rata-rata dan standar dari data berikut sebanyak 50 garis data. Kemudian kita pertama menghitung kecepatan mobil. Langsung saja kita menggunakan RStudio. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengimport datasetnya, di mana dataset ini juga berasal dari lampiran pada soal. Kemudian ini dia datanya. Oke, saya langsung import. Sudah muncul di sini datasetnya sebanyak 50 baris. Kemudian saya mengecek dulu nama kolomnya. Dapat di kolom berikut. Kemudian mengambil kolom kecepatan dan jarak, saya menggunakan kode ini. Oke, sudah terbaca jarak dan kecepatannya. Langsung saja kita menuju ke rumus rata-rata kecepatan untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil. Kode yang saya buat sebelumnya. Jadi setelah menghitung rata-rata kecepatan mobil, dapatkan hasil 15,5. Ini berdasarkan hasil menggunakan program R, diperoleh rata-rata kecepatan mobil sebesar 15,5 km per jam. Jadi hal ini menunjukkan bahwa secara umum ini bergerak dengan kecepatan rata-rata 15,5 sebelum berhenti. Ini dia hasil studio. Kemudian kita lanjut di bagian B, yaitu menghitung rata-rata jarak dengan kode mean dalam kurung jarak. Dapatkan hasilnya 42,28. Berdasarkan hasil ini menggunakan program R, rata-rata jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti adalah 42,28 meter, yang menunjukkan bahwa mobil rata-rata membutuhkan jarak sekitar 42,28 meter untuk berhenti. Selanjutnya untuk usul definisi jarak data kode SD dalam kurung jarak enter, dan mendapatkan hasil 24,76 sekian. Nilai standar definisinya 24,7, jika dibulatkan 24,77. Baik, itu dia untuk soal nomor 1. Kita lanjut di soal nomor 2, yaitu membuat plot dan interpretasinya berdasarkan data pada tabel nomor 1. Jadi menggunakan data nomor 1. Yang pertama, untuk
membuat set plot dari kecepatan dan jarak, saya langsung copy saja filenya, maksud saja kodenya. Di sini kemudian enter, langsung muncul scatter plotnya. Di sini bisa dilihat scatter plotnya, kecepatan dan jarak. Kemudian bisa disimpan, saya namakan scatter plot. Kemudian untuk interpretasi swap yang diperoleh, saya langsung copy saja di sini. Jadi berdasarkan scatter plot yang diperoleh, interpretasinya menunjukkan adanya hubungan positif antara kecepatan mobil dan jarak berhenti mobil. Jadi semakin tinggi kecepatan mobil, maka semakin besar pula jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Dan pada titik-titik pada graf menunjukkan pola yang cenderung meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan memengaruhi jarak berhenti kendaraan. Jadi saya lupa menjelaskan kode programnya. Nah, di sini ada judul grafiknya ini, kemudian X-Lab dan Y-Lab-nya ini untuk sumbu horizontal kecepatan, ini untuk vertikal. Kemudian kolomnya berwarna biru, titik-titik birunya, dan menjadi bulat penuh kita kasih 19. Baik, langsung saja kita lanjut di bagian selanjutnya, yaitu membuat histogram dari data kecepatan mobil dengan menggunakan kode program berikut. His kecepatan min, ini adalah judul dari diagramnya. Kemudian X-Lab ini adalah nama sumbu X-nya. Kemudian backlab warna batang histogramnya, nanti bordernya kita kasih black. Baik, langsung saja kode ini kita copy di program R. Oke. Histogram kecepatan mobil, copy dulu gambarnya. Oke. Selanjutnya untuk interpretasi histogram yang diperoleh, jadi pasti menunjukkan distribusi data kecepatan mobil yang cukup menyebar dari kecepatan rendah hingga kecepatan tinggi. Sebagian besar data berada pada rentang kecepatan menengah seperti ini. Kemudian sebagian besar grafiknya juga menunjukkan bahwa frekuensi kecepatan tertentu lebih banyak muncul dibandingkan kecepatan lainnya. Baik, itu dia untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke pengerjaan soal nomor 3, yaitu menghitung koefisien keragaman. Atau coefficient of correlation, CV. Jadi pada soal ini diketahui nilai matematika
Thomas 80, rata-rata kelasnya 75, standar divisinya 10. Kemudian bahasa Inggrisnya 75, rata-rata 70, deviasinya 8. Untuk mengerjakan atau menghitung koefisien keragaman, digunakan rumus ini. Standar deviasi dibagi rata-rata kemudian dikali 100%. Baik, langsung saja untuk mencoba untuk menghitung matematikanya. Bila dijalankan, didapatkan bahwa coefficient of variation atau koefisien keragaman dari nilai matematika Thomas adalah 13,33 sekian. Kemudian kita lanjut di bahasa Inggrisnya. Kode programnya untuk bahasa Inggris didapatkan 11,42857 sekian. Berdasarkan hasil perhitungan, koefisien keragaman nilai matematika sebesar 13,33%, sedangkan bahasa Inggris sebesar 11,43%. Nilai bahasa Inggris memiliki koefisien keragaman yang lebih kecil dibandingkan matematika, sehingga data nilai bahasa Inggris lebih konsisten atau lebih homogen. Oke, seperti itu pengerjaan visualisasi data ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.